Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. sebangsa setanah air, bersama dengan mikrofon kita membahas topik Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin berpeluang menjadi calon cawagup Jawa Timur. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi calon Bupati Trenggalek nanti? Nah, ini nanti sebelumnya kita hadirkan narasumber kita, ada Mas Agus, Mas Firman. Selamat siang, Mas Selamat Agus. siang. Selamat siang. Ya, terima kasih. Dan pemirsa di mana Anda berada, kalau kita melihat indikasi ya, dugaan bahwasanya Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin akan maju sebagai calon cawagup di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini merupakan suatu berita yang cukup bagus ya, yang kita terima seandainya iya ya Mas ya, seandainya iya. Karena apa? Berarti Trenggalek tidak ada petahana. Nah, semua calon nanti berpeluang sama untuk berkontestasi dalam pilkada di Kabupaten Trenggalek ini. Tinggal bagaimana dia nanti menyiapkan diri. Pak Agus, kalau melihat kondisi seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Ya, terima kasih Mas Tatang. Begini, seandainya informasi yang Anda sampaikan tadi itu benar keberadaannya, maka ini merupakan second win atau angin segar bagi para parpol yang ada di Trenggalek untuk menampilkan kader-kader terbaiknya. Karena apa? Ini akan terjadi pertarungan bebas, pertarungan tanpa petahana. Nah, sehingga mereka memiliki peluang yang sama. Tinggal bagaimana parpol tersebut serius bisa memaksimalkan bakal calon bupati yang diusung. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah bagaimana keberanian parpol nanti itu memberangkatkan kadernya sendiri. Jadi gini, maksud saya mereka tidak harus menjaring orang luar, artinya lokal Trenggalek saja lah. Karena kan banyak kader-kader partai di Trenggalek yang cukup berpotensi dan punya pengalaman dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi pertarungan menarik. Dan kita ngomong peluang sama untuk menang di Pilkada 2024 nanti. Ya, terima kasih. Begitu Mas Tatang? Iya, terima kasih. Mas Firman, jadi kalau melihat apa yang disampaikan Mas Agus tadi, semua calon itu, bacalon itu, kalau parpol mencalonkan bacagubnya masing-masing tanpa petahana, semua punya peluang yang sama. Ini bagaimana pendapat Anda? Ya, sebelum mengarah ke sana ya. Jadi sudah dikabarkan oleh beberapa media online ya. Jadi Bupati Arifin berpeluang untuk maju menjadi calon wakil gubernur, mendampingi Kofifa. Itu artinya kita sebagai warga Trenggalek kita patut apresiasi ya. Artinya Bupati Trenggalek ini dilirik ya di kancah provinsi, bahkan mungkin nasional juga. Berarti beliau mendapatkan amanah tahun ini untuk berpasangan atau menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur dengan Kofifa. Itu merupakan apresiasi yang tinggi dan itu disebutkan oleh si wakil ketua DPD PDIP Jatim melalui sebuah pemberitaan bahwa ada 3 calon ya wakil gubernur nanti ya. Iya, cawagup yang dicalonkan dari DPD. Yang pertama itu disebut nama Muhammad Nur Arifin. Itu orang pertama. Terus orang yang kedua disebut kemudian adalah Bupati Sumeneb, Fauzi. Dan orang ketiga yang disebut adalah Dito, Bupati Kediri. Artinya kalau dari sini saya melihat berarti peluang Arifin itu sangat besar. Jadi skor Arifin kemungkinan juga tinggi untuk menduduki nantinya dicalonkan ya, bukan menduduki ya, dicalonkan sebagai calon wakil gubernur. Itu satu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, konstelasi politik di Trenggalek ini tentunya ada peluang besar ya bagi calon-calon Bupati Trenggalek tahun 2024 ini. Jadi partai-partai kalau sudah melihat situasi seperti ini, harusnya partai-partai ini berani memunculkan kader ya, kader dari partai itu sendiri. Ya, kader dari partai itu sendiri memunculkan, taruhlah dari PDIP juga harus berani, dari PKB juga harus berani, dari Golkar harus ada keberanian di sini. Karena kita lihat ya,
orang-orang yang menjabat sebagai teman-teman kita ya yang di DPR itu menjabat di DPRD itu kan periodenya sudah sangat lama sekali. Dan kalau saya lihat juga pengkaderisasi yang berjalan itu hanya di PKB sampai saat ini. Jadi kita lihat ya seperti Pak Kolik ya. Pak Kolik itu 2 periode beliau. 2 periode beliau sudah berani mencalonkan diri sebagai wakil bupati pada saat itu. Nah, kemudian di periode berikutnya beliau berani mencalonkan sebagai bupati. Ya, kita ini beri apresiasi ya kepada Pak Kolik selaku kader dari PDIP yang berani, yang selama ini tidak ada kader-kader seperti Pak Kolik. Ini harusnya teman-teman di DPRD harus ada rasa malu ya mereka ya terhadap Pak Kolik, dan Pak Kolik sebenarnya mengajarkan kepada kader partai manapun kalau saya katakan. Diajarkan, ayo kalau Anda mau memajukan Trenggalek, jangan hanya duduk di legislatif saja, jangan hanya cari zona nyaman saja. Ya. Ayo kita harus berangkat juga menjadi calon bupati. Nah, teori-teori pola-pola seperti itu harusnya diadopsi oleh teman-teman kita yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD. Ya, ada loh Pak Tatang, teman-teman kita tuh yang lebih jabatannya itu lebih dari Pak Kolik, bahkan 3 periode, 4 periode, sampai saat ini pun ada yang 5 periode. Belum, tidak jangan berani situ saja menurut saya, harus berani tampil mereka. Naik kelas begitu. Harus naik kelas. Ya, betul itu, Pak. Seperti itu. Kalau bicaranya ya kalau saya menjadi anggota dewan Pemaya. Kalau masyarakat tentunya kan menilai. Kalau hanya menjadi anggota dewan melulu mengawasi, menganggarkan itu aja, ya nggak ada kenaikan kelas kalau seperti itu. Dan seperti itu. Iya, terima kasih Mas Hirman. Jadi apa yang disampaikan Mas Hirman tadi ada benarnya juga, karena kalau sampai terlalu lama di DPRD itu pun juga kaderisasi juga pun nanti juga akan tidak ada kesempatan kader-kader muda itu karena kalah dengan yang senior. Kita kembali lagi ke masalah Pacabub ya. Kalau kita melihat nanti seandainya ini Pak Arifin betul-betul sebagai cawagup, otomatis PDIP nanti juga punya calon sendiri. Saya yakin itu. Nah, ini juga koalisi Indonesia Maju itu pun juga harus mempunyai calon. Demikian juga perubahan untuk keseimbangan ya. Jadi untuk keseimbangan dalam pilkada ini, karena yang disampaikan Pak Hirman tadi banyak putra-putra daerah, kader-kader daerah kita yang cukup potensial dan mampu untuk bertarung di pilkada ini. Nah, ini kesempatan bagi kader-kader muda, kader-kader partai yang lain lah, bukan muda. Tapi yang jelas dengan adanya petahana ke provinsi ini semua Pacabub semua punya peluang yang sama. Jadi baik PDIP seandainya kayak ke koalisi Indonesia Maju juga punya calon, perubahan juga punya calon. Ini sama ini bertarung secara sportif itu bagus itu nanti bisa. Tapi pertanyaannya Mas Agus, ini buat Mas Agus, apakah nanti hanya ada satu calon atau mungkin ya bagaimanalah itu? Apa mungkin koalisi Indonesia Maju cuma ngikut-ngikut saja atau demikian juga perubahan cuma ya menunggu wait and see? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Padahal kesempatan ini adalah merupakan suatu kesempatan emas ya, untuk merebut bupati ya, jabatan bupati di Kabupaten Trenggalek yang telah ditinggalkan oleh petahana. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Agus? Ya, terima kasih Mas Tatang ya. Jadi kalau boleh saya katakan hari ini di Trenggalek seandainya betul-betul nanti Mas Ipin itu naik kelas menjadi cawagup di Jawa Timur pada tahun 2000-an, Trenggalek itu butuh seorang kader-kader yang fighter. Jadi petarung bener. Ini momentum. Peluang kita itu masih saya bilang antar bakal calon satu lainnya masih 50-50. Tinggal bagaimana parpol itu nanti bisa memoles kader-kader tersebut yang bisa
mempunyai nilai jual di masyarakat Trenggalek. Seperti Mas Herman sebutkan tadi, banyak itu kader-kader yang berpengalaman. Misalkan di parpol yang sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD, juga di situ ada juga kader-kader yang ya katakanlah memiliki jam terbang yang sudah cukup luar biasa. Cuman begini Mas Tatang, Ya. persoalan mungkin yang menjadi kendala adalah bahwa biaya politik itu juga tidak murah. Biaya politik tidak murah, kosnya juga cukup tinggi. Sehingga itu juga mungkin akan menjadi pertimbangan. Tapi menurut saya, jika harus bertarung antar kader partai lokal Trenggalek saja, saya kira itu tidak terlalu sulit untuk kos. Karena begini, dari kader-kader yang ada di Trenggalek hari ini, saya ngomong kader parpol ya, itu sudah cukup populer ya di masyarakat ya, sudah cukup populer. Nah, sehingga tinggal bagaimana itu tadi keberanian parpol untuk satu memoles dan akhirnya memunculkan kader tersebut. Ingat, ini pertarungan bebas, pertarungan tanpa petahana. Pertarungan bebas, pertarungan tanpa petahana ini akan menjadi hal yang luar biasa. Dan mungkin ini bisa kali pertama terjadi di Trenggalek itu loh. Begitu Mas Tatang. Ya, terima kasih. Mas Agus, itu kalau kita melihat kemarin ya tahun 2000 lah, itu ada juga calon lokal ya, itu seperti Pak Mulyadi, itu asli putra daerah Trenggalek. Terus demikian juga Pak Kolik, itu juga berani untuk bertarung dalam pilkada ini. Nah, selebihnya kayak Pak Emil, kayak Pak siapa tadi? Mas Ipit, Soeharto, Pak Harto, itu juga siapa lagi, Pak Ipin juga itu luar daerah kan. Nah itu saya yakin ini harusnya ada Pak Mulyadi yang lain yang ada di Kabupaten Trenggalek berani bertarung ini lokal prit ya. Kalau kita lihat situasi sekarang itu ya hanya dua itu petarung-petarung murni kita. Dulu Pak Mulyadi sebagai kepala PU. Nah, Pak Kulik sendiri sebagai ketua DPC PKB, sebagai petarung murni dia asli di Trenggalek. Itu yang lainnya pendatang. Nah, ini kita harapkan nanti dengan adanya petahana sebagai cawagup yang ada di provinsi nanti akan muncul seperti itu. Itu yang kita harapkan. Ya, tapi gini Pak Tatang, bagaimana ya, Mas Herman? Jangan lupa ya, mungkin partai-partai itu kenapa kok sampai ketika sekarang itu mendengar Bupati Arifin dicalonkan menjadi calon wakil gubernur, mungkin partai-partai masih berhitung kalau menurut saya, karena ini gambling ya. Kalau menurut saya itu sebuah gambling. Jadi partai-partai masih berhitung apakah benar si Arifin ini akan dicalonkan menjadi calon wakil gubernur. Bisa saja nanti Arifin itu tidak jadi mencalonkan sebagai wakil gubernur atau tidak dicalonkan wakil gubernur, tapi kembali lagi menjadi calon bupati. Nah, ini mungkin yang ditakuti oleh lawan-lawan yang lain. Nah, ini makanya kenapa sampai sekarang kita berhitung bahwa tidak ada calon, mereka masih ada keraguan-keraguan. Mestinya kalau menurut pendapat saya selaku partai politik harus berani ambil sikap. Jangan hanya ya menunggu wait and see, harus berani ambil sikap. PKB harus menelurkan siapa calon bupatinya, dari Golkar harus berani, ya dari partai-partai lah harus berani menampilkan sosok figur terutama yang seperti Pak Tatang tadi sebutkan asli kader dari masing-masing partai. Iya betul itu. Ya begini Pak Irman, kalau melihat perkembangan ini seharusnya parpol itu juga segera untuk memunculkan calon ya. Kalau saya pribadi, kalau saya ya ini, saya lebih suka bertarung dengan Arifin. Seandainya saya jadi baca, kenapa demikian? Kalau kita melihat perkembangan politik di tanah air ya, khususnya pasca Pilpres ini, di Jawa Timur yang menang siapa itu? Kan Gimdok, Koalisi Indonesia Maju. Nah, kita tahu kalau dengan seperti itu, bagaimana nanti banyak masyarakat apakah masih tetap mendukung sesuai dalam Pilpres atau
Tidak. Nanti akan ketahuan ini Mas Agus. Kita runut seperti itu. Pilpres kita menang di Jawa Timur ya. Maksudnya Koalisi Indonesia Maju menang di Jawa Timur. Kalau kita bertarung dengan petahana yang notabene adalah dari PDIP, kalau tetap solid, saya punya keyakinan bahwasanya apa yang diusung Koalisi Indonesia Maju, apalagi perubahan pun juga bergabung nanti, itu akan bisa menang. Bagus, bagaimana pendapat Anda? Ya begini ya Mas Atang ya, saya sebenarnya ya sepakat juga dengan Mas Herman. Artinya entah itu Mas Ipin mau naik kelas, entah itu di sini harusnya parpol sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk ikut kompetisi di Pilkada 2024 yang akan datang. Nah, saya justru prihatin juga ya, kejadian-kejadian ini terus berlangsung lama. Kita masih ingat ya beberapa di Pilkada kemarin. Sosok Toto itu muncul dengan waktu yang begitu mepet banget. Sebenarnya juga di waktu itu ada Pak Kolik yang juga masih sulit mencari, dan akhirnya ketemu Saudara Handoko. Lah ini menurut saya ini kan sudah bisa dijadikan pelajaran. Pilkada itu waktunya sudah jelas 5 tahun sekali. Harusnya kalau parpol itu serius menyiapkan kader terbaiknya, saya kira jauh-jauh harus disiapkan. Kan begini, kalau mereka misalkan mencari kader untuk legislatif pinter banget itu, wah kader-kader baik. Tapi untuk pilkada kenapa mereka enggan untuk mencari ya serius lah, serius banget gitu. Karena tidak bisa dibohongi Pak Tatang, waktu ini terus bergulir, terus berputar. Jadi ini sebuah sebuah tantangan sebenarnya buat parpol ya untuk segera memaksimalkan bagaimana bakal calon mereka dimunculkan. Lepas nanti Mas Ipin mau naik kelas apa tetap di sini. Ya saya kadang dari pertama pertemuan kita waktu beberapa waktu lalu, kalau dalam waktu 1, 2 bulan, 3 bulan tidak ada muncul, saya anggap itu game over itu. Dan ini ya nggak bagus lah untuk dinamika politik di Kabupaten Trenggalek. Saya kira itu Mas Tatang. Ya, terima kasih. Kalau kita membandingkan ya pilkada-pilkada sebelumnya dengan sekarang itu berbeda menurut saya. Sekarang ini momentumnya itu bersamaan dengan Pilpres, jadi masih hangat-hangatnya. Jadi apa yang Anda katakan kemarin itu mungkin benar juga pada saat kemarin, tapi sekarang momentum kita masih hangat-hangatnya setelah Pilpres. Jadi seharusnya itu parpol-parpol itu segera untuk memunculkan calonnya, bukan hanya PDIP saja yang sekarang sudah memunculkan ya, walaupun nanti ada indikasi atau dugaan berangkat macung ke Pilcawagup di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini pertanyaannya Mas Hirman, kenapa sih kok parpol-parpol itu tidak segera untuk memunculkan calonnya? Mungkin apa males atau bagaimana itu? Iya. Jadi ya takut dengan kos yang tinggi. Seharusnya mereka kan banyak peluangnya loh. Mereka berpeluang juga sama itu. Bagaimana Mas Hirman? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, mereka ini berhitung Pak Tatang, berhitung apakah Arifin nanti jadi maju menjadi calon wakil gubernur, atau Arifin akan kembali lagi menjadi calon Bupati Trenggalek. Ini masih ditunggu, dan ini ada rasa ketakutan. Harusnya nggak boleh bersikap seperti itu. Ya nggak boleh dong. Ya itu seharusnya mereka itu harus berani. Ingat loh ya, dengan adanya momen seperti ini, kesempatan itu tidak akan terulang untuk kedua kali. Nah, manfaatkan momen-momen seperti ini. Jadi saya yakin seandainya ada Koalisi Indonesia Maju atau gabungan perubahan, game sama perubahan itu bisa menjadi satu, itu bisa menjadi lawan berat bagi petahana atau yang disiapkan oleh petahana ini. Demikian Mas Agus, kalau melihat seperti ini bagaimana? Ibarat sepak bola itu loh Mas Agus. Sekarang ini kan ya banyak pemain naturalisasi itu. Juga keturunan itu. Kalau tadi sudah awal kita jelaskan yang pemain lokalnya itu seperti Pak Kolik dan Pak Mulyadi itu seharusnya
secepatnya lah untuk segera untuk memunculkan calon ini, karena waktunya memang sudah mepet, Mas Irman. Ya, memang masyarakat kan sedang menunggu-nunggu Pak Sudah Kakang. menunggu-nunggu. Jadi ini. harusnya saat-saat seperti ini harus dilakukan tahapan-tahapan penjaringan oleh masing-masing parpol. Tapi faktanya sampai hari ini, kalau boleh saya katakan, kalau saya mengamati ya pendapat saya pribadi, ada ketakutan. Bisa aja ketakutan, bisa aja seperti Pak Bung Agus sampaikan tadi, ada kemalasan partai. Ya. Kalau mereka mencari kader untuk menjadi anggota legislatif, lihai mereka. Tapi kenapa kalau untuk mencari sosok calon bupati, mereka ada keengganan. Nah, ini harus menjadi koreksi kita sebagai masyarakat. Kita mengoreksi hal itu agar partai ini ya benar-benar bekerja lah. Waktu yang disediakan 5 tahun, Pak. Itu kan sudah cukup lama untuk mencari sosok kader ya, kader untuk maju sebagai calon bupati. Harusnya itu sudah lama dipersiapkan oleh mereka. Ya, bagus. Bagaimana menanggapi Pak Herman ini? Seharusnya loh, saat ini tinggal 6 bulan. Ini kan bulan Mei akhir, bulan April. Jadi kalau kita berhitung dari mulai Mei sampai November itu tinggal 6 bulan lagi. Ini. Bagaimana ini tanggapannya jika 1 bulan belum ada tanda-tanda muncul Wacabub Pak ini? Bagaimana pendapat Anda? Saya mencoba begini ya, anggap saja ini Mas Ipin tidak naik kelas ya. Ini saya ragu juga parpol-parpol ini kenapa kok tidak segera memunculkan bakal calonnya. Saya berpikir begini, saya malah sempat bingung juga, jangan-jangan arah koalisinya nanti mereka justru akan merapat ke PDIP atau mau akan melawan dengan PDIP, karena sekali lagi Pak, sangat-sangat tidak ideal dengan waktu yang demikian singkat ini bakal calon. Padahal sudah ada sinyal ya, misalkan Mas Ipin sudah mau naik kelas, ini pun belum ada reaksi yang jelas. Lah, maksud saya parpol itu kan juga kepanjangan tangan dari masyarakat. Nah, iya toh, harusnya mereka lah mencoba memberi warna baru lah di pilkada ini. Saya tidak bermaksud mendesak agar mereka jika munculkan calon, mereka sudah punya pertimbangan ini. Cuma yang menjadi persoalan, ini akan menjadi tontonan yang tidak menarik gitu loh. Ya, saya bisa mengatakan pilkada tidak menarik nanti Mas Herman. Kalau dalam situasi itu bertahan, dan ini momentum 5 tahun yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Bagaimana keberanian parpol? Parpol harus fighter, harus bertarung. Jadi saya berharap bahasa sampean saya pinjam tadi itu harus muncul Mulyadi yang lain, harus muncul kolek-kolek yang lain. Jadi ini sebelumnya kalau saya boleh ini sebuah tamparan ya buat parpol-parpol yang ada di Trenggalek hingga hari ini belum berani memunculkan calon. Itu Mas Adang saya kira. Terima kasih itu. Pak Herman, seperti apa yang disampaikan Pak Agus tadi, saran dari Mas Herman bagaimana supaya pilkada itu bisa kita nikmati ya? Ya, proses demokrasi 5 tahun ini bisa dinikmati oleh masyarakat dengan damai, indah dan nyaman. Itu tentunya harus ada beberapa calon. Kalau hanya 1 calon, saya kira kurang indah lah itu ya. Saran Mas Herman bagaimana? Ya, kalau saran saya karena ini waktunya sudah dekat ya, sudah mepet, ya mbok ya partai-partai ini segeralah ya, segera memunculkan siapa calon bupatinya, karena masyarakat ini menunggu apa nanti visi misinya, apa nanti target-target yang akan dicapai, akan dikejar oleh calon bupati itu untuk memajukan Trenggalek. Itu jadi partai ya, terutama kita kembali ke partainya bagaimana, karena dalam pemilihan bupati kan harus melewati gerbong partai. Ya, nah ini kinerja partai yang kita pertanyakan sampai hari ini. Kenapa mereka kok belum berani? Harapan kita supaya partai-partai itu ya berani memunculkan calon bupati. Ya, betul. Cuman waktunya memang singkat, dan ini mungkin nanti mesin partai akan bekerja sangat keras dengan durasi waktu yang pendek ini. 6 bulan ini ya. Sangat-sangat nanti bekerja keras mereka nanti. Dan akhirnya ini nanti ketika nanti benar Mas Ipin nanti berangkat menjadi calon wakil gubernur, ini peluang sebenarnya pertarungan bebas yang ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi saran saya, partai-partai jangan takut. Ayo munculkan kader-kader Anda. Kita sebagai masyarakat menunggu loh. Siapa calon bupati dari Golkar, siapa calon bupati dari KB, siapa dari PDIP. Kita tunggu. Jangan hanya ya cari zona nyaman lah istilahnya. Seperti itu ya. Kita. Terima kasih. Well, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Herman dan Mas Agus. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua ya yang ada di Kabupaten Trenggalek ini. Terima kasih, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.